Selamat bergabung kembali di dalam kelas studi kurikulum. Bersama saya, Ibu Yer Rezeki Patricia Tantu, kita akan sama-sama belajar mengenai topik ini. Saya berharap saudara yang menyaksikan video ini, saudara bisa mengambil posisi belajar yang baik di rumah atau dimanapun saudara berada, sehingga saudara dapat menyimak dengan baik esensi dari topik pengembangan kurikulum ini, dan nantinya saya berharap saudara dapat mengaplikasikan topik ini baik di dalam lingkungan kelas saudara maupun nantinya ketika saudara terjun menjadi guru di sekolah yang Tuhan percayakan. Nah, saudara pasti masih mengingat mengenai topik dinamika kurikulum. Kita banyak membahas, kita banyak berdiskusi ya tentang bagaimana dinamika kurikulum yang ada di Indonesia. Saudara pasti sudah paham juga bahwa memang kurikulum itu terus mengalami perubahan karena supaya bisa menjawab kebutuhan manusia yang berkembang. Ya, kita melihat dunia terus mengalami perubahan. Dunia terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, kurikulum pun harus menyesuaikan diri agar bisa menjawab kebutuhan siswa-siswa, menjawab kebutuhan sekolah, menjawab kebutuhan generasi ya yang ada di zaman sekarang. Nah, oleh karena itu, saudara, ya, yang menjadi tujuan daripada topik kita kali ini adalah mahasiswa, kalian semua mampu menjabarkan pengembangan kurikulum itu seperti apa. Ya, saudara simak baik-baik. Nah, satu pertanyaan yang pernah ya saya terima di kelas kurikulum dan mungkin pernah juga saudara pikirkan ya. Mungkin saudara pernah bertanya, mengapa ya pengembangan kurikulum itu diperlukan? Bukankah kurikulum itu sudah dibuat dengan baik? Bukankah kurikulum itu pada waktu ditetapkan itu sudah direncanakan dengan matang? Tapi kenapa ya terus-menerus mengalami pergantian, terus ada perubahan? Nah, mengapa ya terus ada pengembangan kurikulum? Nah, saya pikir di topik dinamika kurikulum ini kita juga sudah bahas, dan tadi pada waktu awal kita memulai topik ini saya juga sudah mengatakan ya bahwa memang ya, dunia yang kita hidupi sekarang itu bukanlah dunia yang statis, ya. Kita terus mengalami perubahan, dunia terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, memang pengembangan kurikulum ini diperlukan. Ya, tetapi saudara, di dalam topik ini kita tidak hanya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum saja. Tetapi saya berharap sebagai pendidik Kristen, nanti saudara akan sama-sama melihat bahwa esensi pengembangan kurikulum haruslah dikembangkan berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah. Ya, kenapa harus dikembangkan berdasarkan WKA, berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah, agar murid-murid yang kita layani nantinya dapat menemukan dan mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan untuk menjalankan mandat penciptaan, perintah agung, dan amanat agung di tengah-tengah konteks era saat ini, di mana murid-murid sedang mengalami perkembangan. Nah, oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang akan kita bahas di sini bukan hanya sekedar teori, tetapi jauh lebih daripada itu, saudara harus melihat bahwa esensinya adalah perlu terus mengalami penyesuaian, pengembangan dilandaskan kepada kebenaran Alkitabiah. Ya, ini adalah pemahaman sepanjang hayat yang saya berharap saudara akan terus ingat dan bawa ketika saudara mengembangkan kurikulum, maka kurikulum yang kita kembangkan perlu dilandaskan kepada kebenaran Alkitabiah. Nah, pertanyaan esensial yang bisa menjadi panduan untuk diskusi kita pada topik ini ada 3. Ya, yang pertama adalah mengapa pengembangan kurikulum harus didasarkan pada Alkitab. Yang kedua, bagaimana mengembangkan kurikulum yang berlandaskan pada Alkitab.
Dan yang ketiga, apa yang membuat guru Kristen berbeda dalam mengembangkan kurikulum. Nah, 3 topik ini nanti kita akan diskusikan bersama ya di dalam grup kalian masing-masing, dan nanti saudara juga bisa pikirkan untuk bisa dijawab di dalam refleksi saudara nanti. Ya. Oke. Berikut mari kita lihat. Nah, saudara, seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa dunia itu terus mengalami perubahan. Perkembangan teknologi berlangsung dengan begitu cepat. Ya, saudara, yang tadinya saudara belajar itu masih tatap muka, masih mencatat pakai buku, pakai kertas. Tapi dengan adanya perubahan teknologi, sekarang kita berkuliah sudah menggunakan jaringan online, jaringan internet, ya, kita sudah mencatat menggunakan gadget. Ya, begitu banyak sekali perkembangan teknologi yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan ya di dalam dunia sekarang ini. Selain perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan pun terus mengalami perubahan. Ada banyak penemuan-penemuan baru ya. Tadinya sebelum pandemi ya mungkin antivirus corona belum ditemukan, tetapi ketika pandemi hadir, ketika pandemi datang ya, para ilmuwan berpikir keras ya untuk menemukan ya vaksin ya untuk bisa mengalahkan ya virus COVID ini. Terus mengalami perubahan, banyak penemuan-penemuan baru ya, sehingga lingkungan masyarakat pun mengalami perubahan. Perubahan sosial terjadi, perubahan di dalam masyarakat, dalam budaya itu hadir ya, terus kita lihat ya, akhir-akhir ini. Dan oleh karena itu, maka kita sebagai institusi pendidikan ya, kita pun harus terus mengalami perubahan. Kita pun harus menyesuaikan diri. Kita hadir untuk bisa menjawab kebutuhan dunia yang semakin berkembang. Kita harus memperlengkapi siswa-siswa yang kita ajar supaya mereka benar-benar menguasai ya pengetahuan yang memang diperlukan di zaman ini. Mereka menguasai keterampilan-keterampilan di abad 21 ini. Bahkan mereka pun memiliki karakter yang kuat yang dapat mengimbangi arus perubahan yang terjadi di dunia sekarang ini. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum ini sangat diperlukan untuk meresponi semua perubahan yang terjadi di dunia sekarang ini. Ya. Saudara, bukan hanya itu, tetapi memang pengembangan kurikulum juga harus terus diperlukan agar supaya menjawab kebutuhan internal, kebutuhan pribadi dari siswa-siswa yang ada. Kita tahu dan sudah belajar ya bahwa siswa-siswa yang kita layani itu diciptakan sesuai dan segambar dengan rupa Allah. Mereka unik, ya, mereka bervariasi, karakternya beragam, interestnya beragam, ya, mereka punya talenta bermacam-macam. Oleh karena itu, kurikulum harus terus menyesuaikan diri. Ya, sekolah-sekolah harus melihat ya apa talenta yang ada di dalam diri murid, ya, sehingga melalui kurikulum talenta itu bisa terus diasah. Ya, di tengah arus perubahan yang begitu cepat ini, ya, saya pikir sekolah-sekolah yang memiliki nilai-nilai atau budaya yang kuat, ya, maka sekolah-sekolah itu akan bertahan, ya, akan dapat terus memperlengkapi murid-muridnya untuk menghadapi ya kebutuhan yang ada di zaman ini. Nah, ini penting untuk kita perhatikan bersama. Oleh karena itu, saudara, ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Ya, yang pertama adalah landasan pengembangan kurikulum, yang kedua komponen pengembangan kurikulum, yang ketiga prinsip pengembangan kurikulum. Nah, mengenai landasan pengembangan kurikulum, ya saudara sudah pasti langsung mengingat ya, wah kalau ada kata landasan, nah itu langsung
filosofi ya. Yang diingat adalah filosofi. Kalau kita ingat kata filosofi, maka pasti yang muncul adalah worldview ya, atau wawasan dunia. Saudara, penting sekali ketika kita mengembangkan kurikulum, kita harus berdiri di landasan yang kuat, landasan yang tepat. Ya, oleh karena itu, ada 4 pertanyaan yang saya bagikan di sini untuk kembali lagi kita refleksikan. Ya, ketika kita mengembangkan kurikulum, orientasi kurikulum mana yang akan menjadi landasan kita? Orientasi kurikulum mana yang saudara percaya ya sebagai dasar dari pengembangan kurikulum? Dan siapa guru? Ya, apa natur guru? Apa yang saudara percayai tentang pribadi guru di dalam konteks pendidikan? Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kita memandang siswa? Siapa siswa-siswa kita? Ya, ini sangat penting karena nantinya ketika kita mengembangkan kurikulum, saat kita punya dasar yang kuat tentang siapa siswa itu, maka kita bisa ya menentukan tujuan dengan tepat, kita bisa mencari strategi-strategi yang menjawab kebutuhan mereka, kita bisa mengasihi mereka, berinteraksi dengan mereka, dan ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu ya siswa-siswa kita dapat menjadi murid yang responsif, dapat membantu murid-murid kita terus mengalami perkembangan. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kita memandang pengetahuan? Ketika kita mempunyai landasan yang tepat tentang pengetahuan itu seperti apa, maka kita pun dapat merancang mata pelajaran yang memang betul-betul dapat membawa siswa-siswa kita menemukan kebenaran sejati itu. Ya, oleh karena itu 4 pertanyaan ini harus terus digumulkan ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah komponen pengembangan kurikulum. Di sini ada 4 komponen ya yang akan menjadi fokus kita di dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah tujuan ya. Saudara, ketika saudara mengembangkan kurikulum, maka saudara harus melihat kembali tujuan apa yang harus dicapai. Ya, di tengah-tengah perubahan zaman, di tengah-tengah perubahan teknologi, perkembangan yang begitu cepat ini, tujuan apa yang harus kita capai? Tujuan apa yang saudara harapkan siswa-siswa itu miliki, ya, siswa-siswa itu dapatkan ketika belajar di sekolah. Yang kedua, bagaimana memilih bahan pelajaran guna mencapai tujuan itu? Bagaimana rancangan mata pelajaran yang kita akan buat ya dari tingkat yang paling rendah, dari TK hingga sampai ke SMA, apa pelajaran-pelajaran yang akan kita berikan, apa isi materi-materi yang akan kita berikan kepada siswa-siswa kita. Nah, itu pun akan membantu guna mencapai tujuan yang kita tetapkan di langkah pertama. Yang ketiga adalah metode. Bagaimana bahan disajikan agar efektif diajarkan? Strategi apa yang bisa kita pakai supaya siswa-siswa yang ada bisa belajar dengan baik, belajar dengan aktif, mereka bisa punya ruang untuk bisa mengembangkan skill, mengembangkan sikap, mengembangkan pengetahuan mereka, supaya tujuan yang ditetapkan bisa tercapai. Ya. Dan yang keempat adalah evaluasi atau penilaian ya. Bagaimanakah efektivitas belajar dapat dinilai? Ya, bagaimana kita melihat siswa-siswa ini sudah menguasai materi yang diberikan, apakah tujuan sudah tercapai, apakah skill yang kita harapkan itu sudah dimiliki oleh siswa, penilaian apa yang bersifat otentik yang mampu membawa siswa-siswa dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, 4 ini adalah 4 hal yang akan terus dievaluasi ya ketika ada pengembangan kurikulum. Nah, ini kita sama-sama melihat ya, mari kita lihat sama-sama. Ini adalah kerangka kerja pengembangan kurikulum 2013. Nah, saudara, melalui gambar ini saudara bisa lihat ya bahwa pemerintah ya atau tim pengembang kurikulum ketika mengembangkan kurikulum mereka juga memikirkan ya
Ya, ada faktor-faktor di sini, ada faktor psikologi, ada faktor pedagogi, kemudian ada faktor sosioekokultural. Ada faktor-faktor yang dipertimbangkan ya sebelum menentukan kurikulum yang baru ya atau sebelum mengembangkan kurikulum. Mereka melihat bagaimana kesiapan peserta didik ya secara fisik, secara emosional, secara intelektual, bahkan secara spiritual, itu semua dilihat ya supaya kita bisa tahu ya apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa-siswa yang ada di zaman ini, yang ada di generasi ini, yang ada di sekolah kita. Yang kedua, dilihat juga faktor pedagogi, ya bagaimana kelayakan materi yang diberikan, ya apakah sejauh ini metode penyampaiannya sudah efektif, ya apakah metode penilaian yang diberikan kepada siswa-siswa itu sudah efektif juga, ya membuat siswa-siswa bisa mengevaluasi diri dengan baik. Nah, ini juga dipertimbangkan, ya. Kemudian ada faktor sosioekokultural ya di sini kebutuhan individu kita melihat ya secara sosial kita melihat apa sebenarnya kebutuhan masyarakat ya bangsa, negara, dunia bahkan peradaban. Saudara bisa melihat di sini sinkron ya ada tanda panah ke kanan. Ya, saudara bisa melihat di sini bahwa sebenarnya tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran itu memang adalah untuk menciptakan ya lulusan-lulusan yang kompeten. Ya, lulusan yang kompeten ini diharapkan bisa terjun kepada bangsa, negara, ya bisa memberi sumbangsi kepada peradaban. Nah, ini sangat baik ya Saudara, bahwa melalui kurikulum 2013 pemerintah berharap ya tim pengembang kurikulum berharap lulusan-lulusan yang akan dihasilkan itu benar-benar ya dapat memberi sumbangsi yang baik, yang positif ya untuk negara kita. Nah, setelah kurikulumnya dikembangkan ya atau setelah kurikulumnya jadi ya kita lihat bahwa buku-buku pegangan juga harus ya dievaluasi. Ya, buku-buku pegangan yang ada harus menyesuaikan dengan kurikulum yang baru dikembangkan. Ya, tim-tim guru pasti akan merevisi, ya, akan membuat revisi dari buku yang sudah diterbitkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Dan selain itu, ya, kompetensi guru pun harus mengalami perubahan, menyesuaikan dengan tujuan kurikulum yang ada di sini, ya. Jadi ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan ya saudara, ketika terjadi perubahan atau pengembangan kurikulum, maka kompetensi guru pun harus menyesuaikan. Nah, berarti guru harus menyiapkan diri, ya. Guru pun harus mengembangkan skill-skill yang ada di dalam dirinya sehingga bisa membantu tercapainya kurikulum yang akan dikembangkan. Nah, ini adalah satu bagian yang sangat kompleks, saudara, apalagi ketika kita melihat negara kita Indonesia yang begitu luas, ya, dan banyak faktor-faktor dan banyak variabel-variabel yang berbeda ya di tiap daerah-daerah yang ada di Indonesia, ya, sehingga ini harus bersama-sama ya dipahami oleh pendidik-pendidik yang ada di dalam daerah masing-masing, di dalam sekolah masing-masing, ya, sehingga bisa mencapai sinergitas yang baik begitu ya. Reformasi pendidikan di sini mengacu pada 8 standar. Nah, saudara, ketika terjadi perubahan, kita juga tidak boleh lupa bahwa sarana dan prasarana pun harus di-upgrade ya. Jadi sarana dan prasarana pun harus dievaluasi apakah menunjang ya, tercapainya tujuan kurikulum yang sedang dikembangkan. Ya, jangan sampai ternyata semua ya kurikulumnya sudah bagus, tujuannya sudah baik, sudah menjawab kebutuhan zaman,
ya materi-materinya sudah bagus, tapi ternyata fasilitasnya belum memadai, ternyata jaringan internetnya masih belum ada, ya atau mungkin komputer untuk siswa-siswa belajar masih terbatas. Nah, ini tentu akan mempengaruhi ya proses pendidikan atau proses pembelajaran. Kemudian ada standar pembiayaan, ya, bagaimana kita bisa melihat bantuan-bantuan BOS, ya, bantuan siswa miskin. Kemudian ada BOPTN atau bidik misi. Nah, ada standar-standar pembiayaan yang mungkin dapat membantu pengadaan fasilitas atau mungkin pemberian beasiswa kepada siswa-siswa yang kurang mampu. Dan yang terakhir adalah standar pengelolaan. Nah, di sini standar pengelolaan itu lebih kepada manajemen berbasis sekolah. Ya, bagaimana sekolah benar-benar memanage ya semua hal yang terjadi di dalam proses pendidikan di satu sekolah yang ada gitu ya. Ya, jadi semua di-manage dengan baik oleh kepala sekolah, oleh tim ya. Kalau misalnya sekolah itu ada yayasan, biasanya oleh yayasan. Nah, sehingga tetap balik lagi supaya tujuan daripada kurikulum yang ditetapkan itu bisa tercapai. Ya, seperti yang kita bahas tadi. Nah, berikutnya kita akan melihat tentang prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip yang pertama adalah relevansi. Nah, kurikulum yang dikembangkan tentunya harus memiliki prinsip ini ya, karena memang harus relevan dengan kebutuhan zaman atau kebutuhan dunia, kebutuhan siswa yang terus mengalami perkembangan. Yang kedua adalah berorientasi pada tujuan. Ya, kurikulum yang dikembangkan harus terus berorientasi pada tujuan. Apa tujuan yang mau kita capai? Ya, lulusan-lulusan seperti apa yang akan dihasilkan? Nah, itu terus harus berorientasi pada tujuan. Yang ketiga adalah efisiensi. Ya, jangan sampai kurikulum dikembangkan tetapi menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, banyak biaya. Sekalipun memang kita tahu bahwa untuk mengembangkan kurikulum itu memang butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh biaya, tetapi itu semua bisa diatur sehingga bisa ada efisiensi. Kemudian yang keempat adalah prinsip kontinuitas. Ya, bahwa kurikulum yang dikembangkan itu harus terus-menerus dievaluasi secara berlanjut ya. Ya, terus-menerus harus diperhatikan, jangan sampai sudah dikembangkan nih kurikulum ini and then udah stop begitu ya. Dan tim pengembang kurikulum sudah tidak lagi melihat begitu ya, sudah tidak lagi berevaluasi. Tapi ini harus sesuatu yang kontinuitas ya, harus terus berlanjut. Nah, yang berikutnya adalah fleksibilitas. Ya, seperti zaman sekarang kita ini, fleksibel sangat diperlukan. Apalagi daerah yang ada di Indonesia itu sangat banyak dan beragam, maka fleksibilitas itu sangat penting ya. Ya, bisa saja proses penerapan di daerah Jawa berbeda dengan daerah Papua. Nah, ini harus fleksibel melihat ya kurikulum itu diterapkan seperti apa. Nah, prinsip yang berikutnya adalah pendidikan sepanjang hayat. Ya, kita harus melihat bahwa kurikulum yang dikembangkan itu harus bisa membawa satu tujuan yang akan terus berlanjut, ya akan terus dibawa oleh siswa-siswa sepanjang hayat, menjadi pembelajaran sepanjang hayat bagi siswa-siswa. Ya, jadi nggak ada istilah kita belajar, masuk kelas, belajar, setelah keluar dari kelas kita udah lupa tuh apa yang kita pelajari. Ya, tetapi apa yang dipelajari itu benar-benar bisa menjadi bekal bagi kita oleh siswa-siswa di sepanjang kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah efektivitas. Ya, ini penting. Selain efisiensi, kita juga perlu melihat bagaimana efektivitas dari kurikulum ini. Sekarang mari kita berpikir sejenak. Setelah kita belajar, tadi ada landasan pengembangan kurikulum, kemudian komponen pengembangan kurikulum.
Dan yang ketiga tadi ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, saudara, di dalam topik ini kita perlu memikirkan lebih dalam, terutama kita sebagai pendidik-pendidik Kristen. Kita perlu melihat bahwa esensi ya pengembangan kurikulum itu haruslah dikembangkan berdasarkan sesuatu yang benar. Ya, kita percaya bahwa all truth is God's truth. Ya. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang terbaik ya adalah pengembangan kurikulum yang memang dikembangkan berdasarkan kebenaran Alkitabiah. Ya. Kenapa? Karena hanya melalui inilah murid-murid yang kita layani dapat menemukan dan mengembangkan karunia yang Tuhan berikan ya untuk mereka menjalankan ya tugas mereka, panggilan mereka di tengah-tengah konteks zaman sekarang ini. Nah, saudara, sebagai pendidik Kristen, kita sudah paham ya bahwa kurikulum tidak netral ya. Ada banyak sekali orientasi kurikulum ya. Dan kurikulum itu memang ditentukan berdasarkan worldview ya daripada seseorang yang mengembangkan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, ketika saudara diberi kesempatan untuk mengembangkan kurikulum, maka saudara perlu melihat bahwa kurikulum haruslah dikembangkan berorientasi kepada kebenaran Alkitabiah. Ya, apa yang menjadi kebenaran yang kita pegang, ya itulah yang akan menjadi tujuan ya di dalam kurikulum yang akan kita kembangkan. Dan ini adalah satu proses pastinya ya. Jadi bukan hal yang gampang juga, tetapi kita tahu arah dan tujuan kita mau kemana ya, sehingga kita tidak salah melangkah ya. Nah, lalu saudara, bagaimana jika memang kita ada di dalam suatu konteks kita melihat bahwa orientasi kurikulum yang ada itu belum terarah kepada kebenaran Alkitabiah? Mungkin saudara pernah bertanya ini di kelas ya, atau saudara pernah memikirkan secara pribadi, gimana ya nantinya ketika saya terjun di dalam sekolah, sedangkan kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah itu belum bertujuan atau berorientasi kepada kebenaran Alkitabiah. Nah, saudara perlu mengingat satu prinsip ini ya, bahwa guru adalah kurikulum yang hidup. Ya, kurikulum tingkat kelas itu ditentukan oleh guru. Ya, penentuan topik, metode mengajar, sumber-sumber yang akan digunakan, semuanya itu sangat dipengaruhi oleh wawasan dunia guru. Ya, ini prinsipnya. Ya, sehingga kita sebagai pendidik Kristen itu punya ruang di dalam kelas untuk bagaimana kita membawa siswa-siswa kita di dalam kebenaran. Namun sebelum kita membawa siswa-siswa kepada kebenaran, kita pun harus memperlengkapi diri kita. Ya, sebagai pendidik Kristen, kita harus mampu memahami grand naratif atau kisah agung Allah. Nah, ini adalah kerangka yang harus ada, ya, yang harus kita pakai di dalam kita memandang pendidikan itu, dalam kita mengembangkan kurikulum. Pertanyaan yang harus terus direfleksikan oleh kita sebagai seorang pendidik adalah, siapa kita? Apa tujuan kita diciptakan? Apa arti hidup kita? Dan kemanakah kita nanti? Kita akan semakin terus diperlengkapi sebagai pendidik Kristen untuk membawa siswa-siswa kita ya masuk ya, menemukan, mengembangkan diri mereka. Ya, jadi kita harus firm dulu ya untuk bisa membawa murid-murid kita mengembangkan diri mereka. Nah, oleh karena itu di sini Naus mengatakan, the successful implementation of a curriculum framework relies not simply on the policy or regulatory practice, but also on educators.
their interpretation, their knowledge and understanding of the framework, and their ability to apply it to their pedagogical practice. Nah, oleh karena itu saudara, ya, peran guru di dalam pengembangan kurikulum di sini ada 4. Ya, yang pertama, guru sebagai perencana. Guru harus bertindak sebagai pelaksana. Guru harus bertindak sebagai pengelola dan ikut serta di dalam perubahan kurikulum. Sebagai perencana kurikulum, guru diberi kesempatan untuk bisa sharing pengalaman di dalam melaksanakan kurikulum sekolah. Dan guru juga bisa diikutsertakan di dalam merancang kurikulum. Ya. Yang kedua, sebagai pelaksana kurikulum, guru bisa sebagai kurikulum yang hidup, guru bertugas untuk mengajar, membimbing siswa, mengevaluasi siswa, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Sebagai pendidik, tugas kita adalah terus menanam dan memupuk kebenaran di dalam diri siswa. Ya, karena Allah lah yang akan memberi pertumbuhan. Jadi laksanakan tugas saudara dengan baik ketika saudara menjadi guru. Laksanakan tugas saudara ketika saudara sekarang berposisi sebagai mahasiswa, sedang mempersiapkan diri. Pupuklah terus kebenaran dalam diri saudara, karena itu akan sangat berguna ketika saudara terjun menjadi guru nanti. Kemudian guru sebagai pengelola. Nah, ketika guru sebagai pengelola, di sini guru bertanggung jawab di dalam membuat perencanaan mengajar, mengumpulkan bahan-bahan pelajaran, kreatif, menyediakan media pembelajaran, menyusun strategi belajar, aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri, dan masih banyak lain lagi. Ya, ketika kita bertindak sebagai pengelola kurikulum, kita bisa mengembangkan banyak sekali ide, strategi agar supaya tujuan kurikulum dapat tercapai. Kita sebagai guru juga jika diberi kesempatan dan ada ruang, kita pun harus terlibat di dalam perubahan kurikulum. Sekarang ada banyak sekali program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, ada guru penggerak, ada banyak program yang dicanangkan. Nah, kita bisa ambil andil untuk ikut serta di dalam perubahan kurikulum. Nah, disitulah kita bisa juga men-sharingkan pengalaman kita, wawasan kita, sehingga benar-benar apa yang menjadi harapan untuk pengembangan kurikulum itu bisa tercapai. Nah, saudara, sekian dari presentasi untuk topik pengembangan kurikulum ini. Semoga kita bisa sama-sama berefleksi. Dan di sini ada 3 pertanyaan yang saya lampirkan lagi, yaitu pertanyaan esensial. Pertama, mengapa pengembangan kurikulum harus didasarkan pada Alkitab? Yang kedua, bagaimana mengembangkan kurikulum yang berlandasan pada Alkitab? Dan yang ketiga, apa yang membuat guru Kristen berbeda dalam mengembangkan kurikulum? Nah, kiranya ini dapat menjadi refleksi pribadi saudara dan juga bisa didiskusikan di dalam kelompok agar supaya kita semakin memahami apa esensi dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Terima kasih saudara-saudara, selamat berdiskusi, selamat berefleksi. Tuhan memberkati.